Arisannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 arisan lah kita. Arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun nih. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang, keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini. Yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta nih. Ridho akan dibayar. Selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya yang nerima. Namanya arisan. Akadnya hutang, ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A, yurja ada uhu, ada yang bisa diharapkan membayarnya. B, tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C nih, C, ya, kau kan berutang sama kami nih, ya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Jadi kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi, akadnya itu tak jelas. Pada asalnya yang namanya arisan itu masuk dalam kategori berhutang, ya kan? Maka sama seperti pertanyaan bagaimana hukumnya berhutang untuk membeli hewan kurban. Jawabannya tidak masalah, dibolehkan, tapi dengan syarat. Yang pertama, orang yang ikut arisan atau orang yang berhutang, dia adalah orang yang sudah ada gambaran memiliki kemampuan untuk membayar cicilan, angsuran, hutang. Ya, ini syarat yang pertama. Dia adalah orang yang mampu membayarnya. Kemudian syarat yang kedua, yang penting nominal uang yang disetorkan dan nominal uang yang dia peroleh ketika dapat arisan itu sama. Iya. Adapun yang diberikannya berupa harta, berupa uang. Jangan berupa hewan. Kenapa? Karena nilai atau harga hewan itu berubah-ubah pada setiap tahunnya. Iya, kalau nggak sama, ya tentu berbeda hasil yang didapatkan antara orang yang pertama dengan orang yang belakangan. Ya, jadi ini syarat yang kedua, nominalnya sama semua, yang dia setorkan dengan yang didapatkan. Adapun pembelian hewan kurbannya diserahkan kepada mereka yang dapat. Syarat yang ketiga, ketika disembelih, maka hewan itu tetap mengatasnamakan individu, bukan mengatasnamakan anggota arisan atau yayasan
atau kelompok tertentu, tapi atas nama person orang yang mendapatkan arisan tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Tidak ada korban patungan 1000 orang 1 kambing, tidak ada. Akan tetapi ada makna sedekah. Orang patungan untuk menyembelih kambing di hari raya karena nunggu orang ngasih korban, tidak ada korban patungan karena mungkin golongan orang fakir semuanya yang paling tidak bisa ngerasain nyembelih kambing deh. Patungan berapa ribu kumpulin beli kambing disembelih bareng-bareng. Itu namanya adalah nyembelih saja karena patungan. Akan tapi kalau dibentuk dengan arisan, itu sah saja. Misalnya begini, waktu tabungan arisan yang harus diambil, dibetok lah bahasanya, diambil di bulan itu, diberikan kepada keluarga fulan dulu, ya berarti yang korban adalah keluarga fulan. Jadi memang kita membantu menyumbang dan kita berikan uang ini kepada sebuah keluarga, dan keluarga itulah yang akan melakukan sembelihan korban. Baru tahun berikutnya adalah keluarga yang lainnya, itu bisa saja yang demikian itu. Ya seperti arisan beneran, duitnya kan milik Anda kalau sudah dapat bagian arisan kan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, sistem arisan boleh karena ini artinya saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Yang penting sistem arisan ini artinya adalah ketika nanti berkurban atas nama sahibul kurban, maka dia diatasnamakan salah satu ya, giliran ya, tahun ini saya dulu yang pakai nama untuk berkurban dengan uang iuran kita. Tahun depan ganti yang lain, tahun depannya ganti yang lain. Itu boleh. Yang akan tetap membuat kurbannya ini menjadi sah. Karena kalau nanti misalnya satu sapi diserikat bertujuh itu sah. Tapi misalnya arisannya dalam bentuk, wah arisan itu ya nanti distatuskan bareng-bareng kita sebagai sahibul kurban atas nama sekian orang. Nah ini menjadikan apa yang dilakukan menjadi hanya berstatus sedekah. Ya karena lebih dari 7 orang dalam berserikat. Maka tadi arisan itu boleh dengan cara setiap kali hari raya Idul Adha diatasnamakan salah satu supaya menjadi sah kurban yang dilaksanakan sebagai satu sahibul kurban tersebut. Jadi tidak ada masalah dan bahkan saling tolong menolong dalam arisan kurban ini insya Allah masuk ke dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Assalamualaikum Ustaz, wabarakatuh. Apakah boleh berkorban tapi uangnya menghutang dari orang? Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kondisi pertama, jika utang itu utang terbatas yang sekiranya ya ada tempo untuk bisa membayarnya dan itu telah diprediksi sebelumnya, dihitung. Ya, dengan contoh begini misal. Biasanya gajian tuh tanggal 25, ya kan? Nah, kemarin tanggal 23 ya itu sudah mulai ya siap-siap misalnya untuk bisa kurban. Sementara gajian tanggal 25, Anda prediksi nih dengan hitungan yang biasa rutinitasnya tanggal 25 gajian tapi penyediaannya dari mulai tanggal 23 misal ya. Nah, karena Anda melihat bahwa ada potensi bayar ya dan ini rutin biasa terjadi, anggaran sudah ada, itu sah-sah saja Anda kalau mau minjam. Ya, dengan cara juga memberitahu kepada keluarga bahwa ini saya minjam, ya kemudian nanti insya Allah kita bayarkan dari sini, dari hasil yang biasa bulanan kita dapatkan. Penting untuk menyampaikan kepada keluarga, karena kan kita tidak tahu kapan kita wafat. Boleh jadi tanggal 24 wafat, kan? Atau 23-nya bahkan wafat. Jadi keluarga tahu ketika uang itu datang, nah ada hak kemudian utang yang bisa dibayarkan. Itu tidak ada masalah jika memang dengan izin Allah diketahui bahwa hari tertentu uang akan diterima untuk dibayarkan. Tapi kalau kondisinya menyulitkan, maka tidak ada paksaan dalam menunaikan ketentuan syariat dalam agama. Dan tidak boleh memberikan beban. Ya, awas hati-hati, agama datang memberikan kemudahan, bukan beban. Ya, banyak dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bisa seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kadar kemampuannya.
Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan selalu ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Artinya kalau ada orang memaksakan diri mencari yang sulit di sini, maka dia telah menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu maksiat. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menunaikan syariat dalam agama. Ya, karena itu jangan sekali-kali misalnya untuk kurban nih karena setahun sekali saya pengen minjam dulu. Ya, pokoknya bayarnya gimana terserah nanti. Jangan. Itu bahkan menyalahi nanti satu ketentuan yang bisa berakibat fatal. Ya, ada ketidakmampuan untuk membayar, menjadi persoalan serius nanti ke depan. Ya, bayar hutang hukumnya wajib. Ya, sedangkan Anda berkorban sunnah muakkadah, wajib di atas sunnah. Bagaimana kemudian Anda mendahulukan yang sunnah sementara menyalahi atau melampaui yang wajib hukumnya jika memaksakan untuk meminjam tadi. Ya, karena itu lihat kondisinya. Jika memungkinkan, alhamdulillah. Jika tidak memungkinkan, tidak dipaksakan, tapi berusaha untuk berazam, bertekad, satu saat bisa berkorban. Ya, atau Anda misalnya menjual sesuatu yang kebutuhannya sudah sekunder atau tersier. Ya, kebutuhan kedua, ketiga, yang bukan kebutuhan pokok lagi. Ya, Masya Allah misalnya ini kan aneh-aneh sekarang, aneh-aneh luar biasa. Ya, musim handphone pada beli handphone, musim batu cincin pada beli cincin, nggak lihat harga. Musim sepeda pada beli sepeda, musim kurban kok yang dibeli tusuk sate sama arang.